Baik sahabat, di awal pagi yang masih gelap gulita ini ada helikopter yang melalui di Bukit Mertajam ini. Dan pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana pemandangan di Bukit Mertajam ini. Mungkin sahabat-sahabat saya yang dari kejauhan sana mungkin rindu dalam suasana kerinduan. Sudah lama tak balik kampung untuk melihat perkampungan di area perumahan di bawah Bukit Mertajam ini. Jom, ini suasananya seperti ini. Kedai-kedai yang ramai di waktu pagi. Banyak kedai-kedai, inilah pekannya ya. Pekan tua yang sangat menyimpan sejarah-sejarahnya di sini di Bukit Mertajam. Ramai sekali area Bukit Mertajam ini. Di pekan Bukit Mertajam ini ya. Jadi parking sangat susah. Penuh di sini. Mungkin kawan-kawan lama yang pernah datang di BM ini. Bukit Mertajam ya. Baiklah teman-teman, inilah pemandangan Bukit Mertajam, yaitu di Pekan Tua, Pekan Lama. Saya menggunakan drone untuk melihat pemandangan Bukit Mertajam yang siapapun pernah datang ke tempat ini. Karena banyak sekali kenangan-kenangan yang pernah kita menggamit kenangan di Bukit Mertajam, yaitu di area pekan ini ya. Pekan Tua, salah satu pekan tua yang masih kekal hingga hari ini sebagai pemersatu, yaitu banyak etnik-etnik yang duduk di area Bukit Mertajam ini. Baiklah, saya akan menggunakan kereta untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan sahabat handai dimanapun sahabat berada untuk berjalan-jalan mengelilingi dari area Pekan Tua ini untuk melihat lebih detail menggunakan kereta bagaimana kiri kanan, dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada kenangan tersendiri yang berada di Bukit Mertajam ini. Terima kasih. Mari saya persiapkan kereta untuk kita berjalan-jalan mengelilingi keindahan kota tua, Pekan Tua yang berada di Bukit Mertajam. Oke, di video kali ini saya mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk berjalan-jalan di area Bukit Mertajam ini. Salah satu sebuah bandar tua yang terletak di bawah dari Bukit Mertajam ini. Nah, inilah areanya yang begitu nampak kelihatan sudah berusia hampir 120 tahun. Ini dahulunya adalah salah satu bandaraya yang banyak ditempati oleh kaum etnik Cina ya, yang banyak sekali saya melihat sendiri di bawah dari kaki Bukit Mertajam ini. Walaupun banyak juga dari etnik Melayu, India dan lain-lainnya. Bahkan banyak sekali warga Indonesia yang menetap dan bertinggal di area Bukit Mertajam ini. Saya melihat sendiri juga apabila saya masuk ke area dari pekan atau pasar tua yang berada di Bukit Mertajam ini ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk menggamit kenangan lama ya. Mungkin tuan-tuan lama tak balik ke Bukit Mertajam dapat melihat video ini, video sederhana yang saya sajikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat handai dimanapun sahabat berada. Kita melihat bahwa banyak sekali kedai-kedai yang sudah tutup ya di area di Bukit Mertajam ini. Dahulunya ini adalah salah satu pusat yang dimana banyak sekali pekerja-pekerja asing yang datang untuk menghantar uang, untuk datang berjalan-jalan di hari cuti, di hari Minggu ya. Namun kini kita sama-sama tahu bahwa keramaian yang dahulu kita biasa nampak di area pekan-pekan, di area bandar-bandar yang berada di Malaysia ini, khususnya sekarang ini saya berada di pekan Bukit Mertajam ini, sudah berkurangan ya. Mungkin sekarang dunia sudah berputar ya. Sudah dahulunya kita perlu datang membeli
Tapi sekarang hanya dengan online, semua di tangan kita untuk beli barang dan lain-lain sebagainya. Sehingga market-market, pasar-pasar yang berada, yang dulu ramai banyak orang yang datang, sekarang berkurangannya. Dan alhamdulillah, untuk menggamit kenangan-kenangan lama ini, saya sudah datang di Bukit Mertajam ini. Tadi saya sudah makan cendol ya, salah satu cendol yang tertua, yang saya difahamkan dahulu hanya menjual cendol saja, tidak ada perisa yang lain. Kini banyak perisa yang dijual, ada boleh diletakkan macam-macam pulut dan lain sebagainya, banyak sekali. Begitulah ya, mengikut perkembangan zaman lah, makanan, cara hidup kita dan lain sebagainya, itu kita sekarang ikut cara hidup zaman yang pada saat ini ya. Kota-kota tua ini banyak dibina pada kedatangan etnik Cina ya, yang dahulunya kita kenali banyak datang di Perak ya, terus naik ke Nibong Tebal, naik lagi ke Bukit Mertajam ini. Memangnya dahulu perlombongan timah dan juga emas, juga pencarian emas ini banyak mengambil pekerja-pekerja dari China. Dahulu kita sebut sebagai tanah besar ya, karena kita semua tahu dahulu negara Cina, tembok besar Cina itu rakyatnya dahulu kebuluran dan kemiskinan, bukan seperti sekarang. Alhamdulillah, namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian pasti ada hikmahnya ya, yaitu bagaimana penghijrahan orang-orang Cina dari tanah besar yang datang ke Indonesia, ke Sumatera ya, ke Malaysia. Ini membuka bagaimana pertemuan dari banyak etnik ini, kita saling mengenal sesatu dengan lainnya, yaitu melalui dengan persahabatan ya. Seperti pekerja-pekerja Indonesia yang datang ke Malaysia, maka mereka bertemu dengan pekerja Bangladesh, pekerja Myanmar. Banyak ya, kita dapat belajar, yaitu kehidupan yang sebenar, mengenali, yaitu seperti di dalam Al-Quranul Karim, Allah menciptakan kalian itu dengan berbeda-beda untuk saling mengenali ya. Itulah, kalau Allah ingin menjadikan engkau menjadi satu, maka dengan mudahnya ya. Namun atas kehendak Allah lah kita berbeda-beda, maka seharusnya kita semua tidak perlu membanggakan diri sebagai etnik siapa, etnik itu A, B, dan C. Itu sebenarnya kita tidak memegang ya, dari bagaimana kita harus mengenali satu sama lain. Oke, saya tidak berani untuk berkata-kata yang lebih pada video kali ini. Saya hanya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya bagaimana menikmati, menggamit kenangan di Bukit Mertajam ini. Rupa-rupanya di setiap tempat itu kita akan menyimpan kenangan-kenangan yang nostalgia yang begitu dahulu mungkin ya, datang ke sini dan berpindah ke lain tempat yang sangat jauh sehingga tidak dapat kembali ke Bukit Mertajam ini. Bolehlah melihat video saya ini, tidak kiralah dari etnik siapa, dari Cina, India, Melayu, Gadazan dan lain-lain sebagainya, orang Jawa, orang Buton, orang Sumatera, orang Aceh yang pernah datang ya, yang pernah datang di Bukit Mertajam ini. Mari saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya. Agak lengah ya, atau kalau di Malaysia itu lengah itu agak sepi suasananya, karena kita semua tahu bahwa biasalah ya, untuk kita tengok di area suasana di perpasaran ini, kalau kita tak melihat
jam seperti ini, maka ini bukan pasar lah ya. Selalu jam, selalu penuh ya. Apalagi kalau kita tidak ada kupon kereta. Jadi di Malaysia ini susahnya itu mau kemana pun membayar ya. Kupon kereta, maka kita akan dikunci tayar kita. Saya sudah melihat sendiri tadi masa makan di tepi saya saja, saya buat tak tahu saja. Saya pun berdoa harap-harap kereta saya tak kena kelok dengan MPSP apa ya. Memang pening lah. Dia letak parking kuning nih, letak tempat parkir yang kotak kuning nih. Sebenarnya sudah boleh parkir lah, tapi rupa-rupanya kena ada kupon lah pula. Nah, inilah kehidupan di Malaysia. Semua kena bayar ya. Begitulah. Karena seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, maka rakyat pun tak perlulah nak komplain-komplain. Buat apa nak komplain kan? Memang betul. Kalau kita letak kereta, kita bayar. Duit itu buat apa? Buat repair-repair, buat bandaraya kan? Itulah tujuan kita membayar pajak ya. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu kita ketahui bahwa bukan dari hasil pembayaran yang kita bayarkan itu lari kemana tak tahu, bukan. Itu sebenarnya dibuat untuk pembangunan, untuk repair-repair ya. Mana-manalah tempat, karena untuk kebajikan banyak, dan untuk banyak lagi yang perlu dilakukan oleh kerajaan negeri, pegawai-pegawai daerah ya. Itulah tujuan membayar pajak ya. Jadi macam saya buat YouTube pun bayar pajak ya. Oke, inilah suasananya. Biasanya kalau waktu menjelang pukul 10 ini, pasar ini akan penuh. Di tepi-tepian ini ada bas-bas lama ya. Bas-bas yang sudah berusia hampir 80 tahun itu sudah masih lagi digunakan ya. Karena di Pekan Lama ini banyak sekali jualan-jualan beraneka macam ya. Ada kedai-kedai Cina, kedai-kedai India menjual bunga-bunga, ada yang workshop ya, itu repair kereta, ada juga yang jual buah-buah, ada juga yang jual sayur-sayuran, banyaklah. Dan termasuklah cendol BM Best ya. BM Best cendol nomor 1. Entah kenapa ditulis dengan nomor 1 di Malaysia. Saya pun tak tahu, tapi rasanya sedap. Oke teman-teman, di penghujung video ini kita akan melihat juga pertokoan ini ya. Ada Golden First Travel. Ini dulu semua boleh cari duit di tepi sini. Kedai-kedai kopi Cina ya, boleh lepak-lepak. Jadi apek nih, lepak-lepak nih. Walaupun mereka lepak-lepak minum kopi, dia menggunakan Mercedes, dia menggunakan Toyota, besar-besar kereta dia ya. Inilah kemajmukan dan kemakmuran yang saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya dari area Bukit Mertajam ini ya. Semoga sahabat-sahabat semuanya dapat terhibur dan dapat terus menggamit kenangan lama dengan mengingat kembali peristiwa di waktu dahulu di Bukit Mertajam ini. Saya berpusing lagi ke sini satu kali untuk mencari tempat parking, rupa-rupanya susah sekali ya. Dari tadi sebenarnya saya nak cari tempat untuk parkir, tapi tak jumpa nih. Ini saya pun masuk ke lorong yang sebelah lagi. Carilah ya sampai dapat. Karena pekannya sangat sibuk. Tiap ujung minggu orang bertumpuk ke sini. Walaupun tak banyak orang, tapi semua menggunakan kereta. Kalau satu kereta nih, kalau dia satu family naik 5 orang tak puas juga. Ini satu kereta satu orang, satu kereta satu orang. Penuh tempat parking. Tapi ini juga satu rezeki untuk orang-orang yang letak parking kereta. Ada juga parking kereta yang persendirian, boleh bayar terus ya, tapi perlu berjalan kaki lah, jauh lah
Nah, ini petak-petak kuning ini semua, bukan disediakan free dong. Ini semua kena bayar, akan ada kupon. Nah, inilah salah satu tempat parking ya. Saya pun parking di area sini. Kita cari dulu tempat parking nih, ya, agar tidak begitu jauh dari tempat kita cari sampai dapat dulu. Saya nak bawa di sini untuk pengambilan drone ya, supaya sahabat-sahabat semuanya tahu bagaimana suasana dari atas itu. Saya menggunakan drone untuk cari parking saja sebenarnya. Saya mau duduk elok-elok, mau parking, mau ambil drone untuk tengok area di persekitaran Pekan Lama Bukit Mertajam ini. Ya, Masya Allah, ini susah sekali mau cari parking nih. Oke, saya akan coba mencari ke sebelah kanan untuk masuk ke kedai kopi yang biasanya lewat baru buka ya. Saya akan letak kereta di hadapan sana, karena bukan senang dari tadi saya tak dapat tempat parking kereta ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Mari selepas ini kita melihat pemandangan menggunakan drone ya, agar sahabat-sahabat semuanya dapat lebih detail melihat pemandangan yang berada di Pekan Lama Bukit Mertajam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad